Halo semuanya, kembali lagi di podcast Pustakawan Bank Indonesia. Oke, kembali lagi nih Kak. Kita mau bahas apa nih Kak hari ini? Hari ini kita akan ngebahas satu topik yang kayaknya udah banyak banget nih diperbincangkan oleh banyak netizen di luar sana, yaitu tentang insecurity. Wah, itu emang lagi hangat banget ya Kak diperbincangkan sama banyak orang. Betul, apalagi di zaman teknologi yang sekarang ya, kita bisa lihat banyak banget nih capaian orang lain, kemudian kebahagiaan orang lain, Betul. kemudian achievement-achievement lainnya yang tentunya itu bisa menjadi pemicu rasa insecure seseorang itu bisa muncul gitu Mbak Cime. Nah, tapi Kak, kalau menurut Karina sendiri nih, menurut Karina tuh definisi insecure tuh apa sih Kak? Definisi insecure ya, kalau menurut aku pribadi, ini opiniku ya, Iya, insecure boleh. itu adalah perasaan seseorang ketika ia merasa nggak pede dengan kemampuan yang dia miliki gitu, terlebih ketika ia membandingkan kemampuannya dengan kemampuan orang lain, begitu Mbak Cime. Nah kalau menurut Mbak Cime sendiri, apa sih insecure itu Kak Cime? Aku sepakat sih sama Karina tadi, dan menurut aku insecure tuh sesuatu hal yang wajar, dan kayaknya mungkin hampir setiap orang ya pernah ngerasa insecure sama dirinya sendiri. Apalagi terus dan setiap orang itu pasti punya rasa insecure-nya sendiri-sendiri. Entah itu dia insecure dengan penampilannya kah, atau mungkin insecure tentang karirnya, atau dan lain banyak halnya gitu ya Mbak Cime ya. Betul banget Kak, dan kalau boleh jujur juga nih, aku juga sering tuh Kak ngerasa insecure, malah Kenapa tuh? kayaknya baru-baru ini sih Kak masih sering kayak rasa insecure tuh datang hilang gitu kan. Dan kalau aku pribadi, aku tuh sering ngerasa insecure sama penampilan aku sendiri gitu. Waduh, normal ya Normal, sebenarnya. iya. Ditambah lagi aku tuh Kak, satu aku overthink, terus moody juga gitu. Jadi kalau misalnya lagi insecure aku kambuh, terus aku moodnya lagi nggak bagus, ditambah aku overthink sama hal-hal yang sebetulnya tuh belum terjadi gitu Kak. Betul. Aduh, itu combo banget sih Kak deritanya. Double triple gitu ya. Iya, betul. Kalau Karina insecure sama hal apa Kak? Kalau tadi Cime sharing tentang insecure tentang penampilan, kalau dulu aku nih Cime pernah ngerasa insecure ketika zaman kuliah. Jadi Kenapa tuh, mungkin Kak? teman-teman pendengar di sini ada yang masih kuliah, tentunya tahu ya kalau zaman kuliah itu banyak banget organisasi, kemudian lomba-lomba, ada ikut BEM lah, ikut kejuaraan ini itu, kemudian mungkin ada kayak semacam seminar internasional dan sebagainya, sertifikasi A, B, C, D, itu banyak banget Mbak Cime teman-temanku yang sudah mendapatkan hal itu. Sementara saat itu posisiku pas saat zaman kuliah itu ngerasa belum bisa menggapai apa yang digapai oleh teman-temanku saat itu. Jadi ngerasa kok teman-temanku ini bisa, tapi giliran aku kok udah kayaknya sudah berusaha, tapi kok nggak kegapai ya kayak teman-teman yang lain gitu Mbak Cime. Paham banget sih Kak, dan menurut aku sendiri ya, kayaknya tuh Karina nggak sendirian gitu yang ngerasa kayak gitu. You're not alone ya. Iya, betul banget. Karena mungkin di sini juga banyak nih teman-teman di luar sana yang ngerasa insecure sama mirip-mirip sama Karina tadi, atau mirip sama insecure-nya aku, insecure sama penampilan. Iya, kayak gitu. kapan ya aku bisa kayak mereka yang udah berhasil, yang udah mencapai achievement A, B, C, D, sementara diri kita masih ngerasa kayak tertinggal gitu ya dari yang lainnya. Di satu sisi tuh kita ngerasa bangga sih ya Kak, bangga sama ikut seneng juga nih ngelihat teman-teman kita sukses, terus ngelihat pencapaian teman-teman kita. Tapi kalau misalnya kita terlalu banyak nih mengkonsumsi konten-konten kesuksesan orang lain, nggak bisa bohong juga ya kalau misalnya akan timbul semacam perasaan iri gitu ya Kak ya, atau mungkin lebih tepatnya tuh kita jadi ngerasa nggak bersyukur gitu sama diri kita sendiri ya Karina. Bahkan sampai gini Mbak Cime, sampai satu titik aku tuh refleksi diri gitu ya. Iya. Sadar bahwasannya kalau kita ini tuh masing-masing punya waktunya sendiri-sendiri untuk bisa bersinar gitu ya, punya tracknya masing-masing untuk punya jalan masing-masing untuk menggapai kesuksesan yang akan kita raih gitu. Jadi seharusnya nggak perlu terlalu worry banyak ya, atau don't be to worry too much gitu ya, untuk yang sampai merasa
kapan nih gitu. Ngerasa nggak perlu banget ya iya, sebenarnya. Setuju banget Kak. Nah kan tadi kita udah bahas nih Kak tentang insecure-nya aku, terus insecure-nya Karina juga. Nah sekarang boleh dong Kak di-share nih ke teman-teman semua, kira-kira ada nggak sih buku bacaan yang bisa menjadi semacam obat mungkin ya Kak ya, obat untuk teman-teman yang juga merasa insecure kayak kita berdua ini. Ada nggak nih Kak? Tentunya ada dong, rasanya kurang afdol kalau di podcast Pustakawan ini kita tidak merekomendasikan buku yang bisa dibaca oleh teman-teman pendengar. Ada apa nih Mbak Cima yang pertama bukunya? Yang pertama nih, ini aku mau rekomendasiin ini nih Kak ke teman-teman semua. Ini itu bukunya karya Alfi Syahrin yang judulnya Insecurity is My Middle Name Kak. Wah, dari judul bukunya aja tuh udah kayak nge-pop up banget ya. Insecurity is my middle name. Nama tengah saya Insecurity. Iya, betul banget. Nah, di bukunya Alfi Syahrin ini dia itu menjelaskan tentang insecurity dalam berbagai hal, nggak cuman tadi yang kita udah bahas ya, insecure terhadap penampilan, insecure terhadap pencapaian orang lain, achievement of life. Ini tuh semuanya dibahas nih Kak, ada banyak banget di sini poin-poinnya yang dibahas sama Alfi Syahrin. Jadi ketika kita merasa insecure nih, ketika rasa insecure itu melanda gitu ya, selalu ingat bahwa hidup ini tuh bukan sebuah perlombaan. Jadi bukan siapa yang cepat dia yang menang, no, tapi lebih kepada kita itu bersaing dengan diri kita sendiri yang di masa lampau, bukan orang lain gitu. Betul banget sih Kak. Dan rasanya tuh kurang adil ya Kak kalau misalnya kita membandingkan diri kita sendiri tuh sama orang lain yang memang pada dasarnya tuh memiliki latar belakang yang berbeda, kemudian kita punya perjalanan hidup yang berbeda, lika-liku kehidupan, suka duka itu berbeda semua. Tapi kalau kita banding sama orang lain rasanya nggak apple to apple ya kan ya? Nggak sebanding gitu ya Mbak Cime ya. Betul. Nah Mbak Cime, kalau dari bukunya Alfi Syahrin sendiri ini ada nggak sih favorit Mbak Cime yang mana sih bagiannya di buku itu? Oke, ada dong Kak pastinya. Ini tuh aku suka banget di bagian 45. Ini aku setelah baca ini tuh kayak kenapa tuh? Kayak ketampol tapi nggak fisik Kak. Karena ini relate banget sama aku. Jadi gini isinya. Dan pada akhirnya caramu berpikir, caramu melihat dunia, apa yang ada di dalam kepalamu itu jauh lebih penting daripada yang ada di luar. Tetapi aku tahu kamu masih butuh jawaban. Lalu siapa yang akan memilihku yang seperti ini? Terus di sini Alfi Syahrin bilang, well, someone is always beautiful for someone. Kayak, jelek banget gak sih Kak? Is always beautiful for someone. Kayak gitu. Relate banget ya Mbak Cima ya, karena betul. Di part itu kayak menegaskan bahwa ya kita tuh cantik ya apa adanya gitu, nggak perlu ngerasa dia cantik, kita cantik gak ya, kayak ngerasa gitu ya, jadi ngebanding-bandingin gitu ya Mbak Cima ya. Betul banget Kak. Dan mungkin ini lebih relate ke aku karena aku kan tadi udah bilang juga ya, aku tuh sering sering insecure sama penampilan gitu. Dan ini tuh setelah baca buku ini tuh banyak banget, selain part itu tuh sebenarnya ada banyak part-part lainnya yang bikin aku tuh setelah baca itu kayak ngangguk-ngangguk. Oh iya bener juga ya, relate banget. Nah, kalau Karina nih dari buku ini Kak, Karina suka part yang mana nih Kak? Kalau aku dari buku Insecurity karya Alfi Syahrin ini, aku suka ada satu kalimat, sepenggal kalimat di buku ini yang benar-benar kayak, waduh, menyadarkan aku gitu ya. Isi kalimatnya itu adalah seperti ini. Lalu bagaimana kalau insecurity itu adalah menjadi salah satu hal yang bisa menjadi kita untuk berkembang, kurang lebih inti pesan kalimatnya seperti itu ya. Itu jadi kayak, oh iya ya benar juga ya, kok bisa jadi juga kayak gitu, insecurity itu ya, bisa dipandang dari sudut lain gitu loh. Aku jadi ikut mikir juga ya, jangan-jangan tuh selama ini sebetulnya tuh insecurity kita tuh bisa bukan sebagai hambatan, justru itu tuh bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik, terus mengembangkan diri, belajar ini dan itu agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik ya Kak ya. Nah, iya kan Cime, jadi sebenarnya ketika rasa insecure itu melanda, itu lebih kepada kita tentang bagaimana kita mengolahnya gitu. Betul. Jangan jadikan insecure itu sebagai penghalang, tapi justru kita harus bisa nih berusaha berjuang untuk menjadikan rasa insecure itu menjadi salah satu pemantik semangat kita untuk bisa berkembang menjadi yang lebih baik. Betul Kak, setuju banget. Jadi memang sebetulnya tuh bisa jadi insecurity kita tuh bisa membuat kita menjadi bahasa kerennya tuh kayak the best version of ourselves ya Kak ya. Mantap, bener banget. Lalu Mbak Cime, kalau tadi kita udah ngomongin bukunya Alfi Syahrin ya, yang Insecurity is My Middle Name. Terus ada nggak sih buku selanjutnya nih yang bisa kita kasih
ke teman-teman untuk rekomendasi bahan bacaan mereka di rumah? Ada Kak, satu lagi. Itu yang Karina pegang. Oh, ini iya, teman-teman ternyata buku kedua kita. Bisa dilanjutkan Cime, apa nih bukunya? Nah, buku rekomendasi kita kedua ini judulnya adalah Love for Imperfect Things, karyanya Hemin Sunim. Wah, buku judulnya Mencintai Ketidaksempurnaan. Betul, gitu ya. Karena tuh pada dasarnya kadang tuh kita merasa insecure karena kita menuntut sesuatu itu sesempurna mungkin nih, seperfect mungkin. Padahal kan nggak ada yang sempurna ya Kak. Dan apa ya, kita tuh berpikir kalau misalnya kita bisa menjadi sempurna, mendapatkan sesuatu yang sempurna tuh kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Padahal kebahagiaan tuh nggak melulu datang dari hal-hal yang sempurna aja ya Kak. Iya benar, karena akan jadi beban yang berat banget ya kalau kita mau bahagia tapi harus sempurna dulu semuanya gitu loh. Betul banget Kak. Dan di buku ini tuh Hemin Sunim tuh mengingatkan kita nih sebagai pembaca untuk satu, memahami diri sendiri, kemudian mencintai diri kita sendiri dari semua ketidaksempurnaan yang kita miliki itu, gitu Kak. Nah, kayaknya buku ini tuh cocok dibaca untuk teman-teman yang mungkin ngerasa insecure tentang masalah cinta-cinta kali gitu ya. Jadi dari buku ini kita bisa melihat tentang cinta dari segala sisi sudut pandang gitu ya Mbak Cime. Cakep nih bukunya nih Mbak Cime kayaknya. Betul banget Mbak. Jadi kita tuh emang di sini tuh diingatkan kembali nih sama si Hemin Sunim. Pokoknya itu kita harus mencintai diri kita sendiri, terlepas dari semua kekurangan, ketidaksempurnaan yang kita miliki itu tadi. Karena memang kan kita sebagai manusia tidak sempurna ya, memang manusia tempatnya salah. Kemudian ya kita harus menerima bahwa ketidaksempurnaan itu adalah bagian dari diri kita. Jadi kita nggak perlu denial kalau ada yang belum sempurna, terus ngerasa, aduh gagal, nggak boleh kayak gitu Mbak Cime ya. Nah, justru tuh kadang apa ya Kak, ya itu tadi ya, kita minta sesuatu tuh sempurna, kita kayak sekejam itu loh sama diri sendiri menuntut buat sempurna, padahal ya memang manusia nggak ada yang sempurna ya Kak ya. Kayak maksudnya kita nggak sendiri gitu loh, yang nggak sempurna bukan kita doang, tapi semua manusia juga nggak sempurna. Jadi harus bisa nerima, lebih ke penerimaan diri ya Mbak Cime ya. Terus Mbak Cime dari buku ini, kan kalau tadi buku Insecurity tadi itu kan ada favorit bagian kita ya. Nah kalau di buku Love for Imperfect Things ini kira-kira ada quotes-quotes sama nyata gitu nggak sih? Ada dong Kak pastinya. Apa tuh? Ini aku sampai kasih tanda nih, karena ini salah satu quotes favorit aku. Favorit banget kayaknya nih ya. Iya, ada di halaman 89. Jadi gini bunyinya Kak, ada orang-orang yang mencintai kita apa adanya, dan ada pula orang-orang yang mencintai kita karena perbuatan kita. Cinta yang berasal dari orang-orang yang mencintai kita apa adanya tidak akan berubah walaupun kita membuat kesalahan atau mengalami kegagalan. Dan orang-orang seperti itulah yang kita sebut sebagai teman-teman dan juga keluarga sejati kita. Aduh, dalam banget tuh ya quotes-nya. So deep banget ya tentang keluarga, tentang cinta dari keluarga. Itu menjadi pengingat kita juga untuk bisa menghargai orang-orang di sekeliling kita, keluarga kita, pasangan kita, dan orang-orang yang cinta dengan tulus dengan kita tuh harus memang kita hargai lah gitu keberadaannya ya. Jadi kita nggak perlu merasa tidak dicintai, tapi harus sadar juga nih di sekeliling kita tuh ada banyak loh yang sayang sama kita. Nah, Mbak Cime, ini kayaknya kita udah sampai di penghujung podcast nih ya. Tadi kita udah cukup banyak bahas mengenai tentang insecurity, dari mulai kita sharing tentang insecurity masing-masing, kemudian juga pembahasan buku-buku ini, dan rasanya topik insecurity ini akan terus diperbincangkan oleh highlight netizen ya Mbak Cime ya. Betul. Dan hitungannya sih yang kita jelasin tadi tuh singkat dan juga padat ya Kak, tapi harapannya bisa membuat teman-teman di sini tuh jadi lebih percaya diri karena kita udah sharing juga tadi ya sama teman-teman semua gitu. Nah nih Kak, sebelum kita sampai di penghujung podcast, aku mau ngutip salah satu quotes-nya Alfi Syahrin. Jadi gini bunyinya, value diri kamu tidak terletak pada apa yang ada di wajah kamu. Gitu Kak, kata Alfi Syahrin. Nah jadi buat teman-teman yang masih suka ngerasa insecure, khususnya terhadap penampilan diri sendiri, jangan jangan insecure lagi. Tapi susah juga sih kalau bilang jangan insecure lagi. Mungkin jangan terlalu benar Kak, jangan terlalu khawatir sama apa yang sebetulnya tuh itu mungkin pendapat kita doang terhadap diri kita sendiri ya Kak ya. Kadang cuma berkecamuk di pikiran kita, padahal orang-orang tuh nilai nggak seperti itu sebenarnya. Betul banget Kak. Jadi
di podcast ini kita juga mau ngingetin teman-teman untuk tidak membanding-bandingkan hidup kita dengan Betul orang banget. lain, kemudian tidak, karena yang tadi dijelaskan di awal bahwasanya latar belakang kita, waktu kita, track kita dengan masing-masing orang itu berbeda-beda. Jadi kalau jangan tergesa-gesa gitu. Kalau yang lain udah sampai titik Z, kita masih di titik C atau D, don't worry gitu ya, Mbak Cime ya. Nggak perlu yang terlalu, tenang aja, kita pasti punya waktu untuk bersinar gitu ya, Mbak Cime. Asik, bener banget Kak. Dan apa ya, ini sebenarnya kita ngomong kayak gini tuh juga lagi menasehati diri kita sendiri ya Kak. Iya benar. Jadi tuh emang proses belajar ini tuh apa ya, nggak bisa instan, dan kita di sini juga berdua masih belajar bareng-bareng sama teman-teman semua gitu. Jadi pokoknya harus bisa menikmati masa-masa yang ada sekarang, kemudian harus bisa hidup dengan penuh kesadaran gitu ya, Mbak Cime ya. Mindfulness life ya Kak. Ya bener banget, harus tetap bisa enjoy our life lah gitu intinya Maya. Nah nih Kak, untuk teman-teman di sini kan tadi kita udah kasih 2 rekomendasi buku ya. Kalau misalnya mereka mau baca 2 buku tadi, gimana nih Kak caranya Kak? Gampang banget Mbak Cime. Kalau misalnya teman-teman di sini kiranya mau membaca buku yang sudah tadi kami berdua rekomendasikan ataupun buku-buku lainnya, teman-teman bisa baca bukunya dengan cara mendownload aplikasi e-Library di App Store maupun di Play Store. Bisa juga teman-teman mengakses melalui websitenya, yaitu di link berikut ini. Ada di bawah sini teman-teman. Terus setelah itu teman-teman akan diminta untuk melakukan registrasi terlebih dahulu ya Kak, dengan cukup memasukkan alamat email beserta passwordnya, kemudian ikuti beberapa langkah yang diminta selanjutnya. Setelah proses registrasi nanti berhasil dilakukan, jangan lupa untuk melakukan aktivasi email yang telah didaftarkan sebelumnya Kak. Nanti setelah aktivasi berhasil, teman-teman sudah langsung bisa meminjam ataupun membaca buku di aplikasi e-Library tersebut. Nah, khusus untuk internal Bank Indonesia, bagi para pegawai BI yang mau minjam buku secara fisik dapat mengirimkan judul buku yang ingin dipinjam ke email pusriset@bi.go.id. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Saya Cime. Saya Rina, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Pustakawan selanjutnya.